Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Hasanah selaku moderator kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hiwalah. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Putri Nuraini SYME yang telah memberikan waktu kepada kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Nur Hasanah, ada juga Siti Safia, Andam Iskandar, dan Pedro Aurola. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pembacaan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saudari kita yaitu Andam Iskandar. Baiklah, saya akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian dan dasar hukum hiwalah. Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini, terjadi pemindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari muhil atau yang bisa kita sebut dengan orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alaih atau yang bisa kita sebut dengan orang yang berkewajiban membayar hutang. Selanjutnya, dasar hukum hiwalah diperbolehkan dalam Islam yaitu di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang pertama di dalam Al-Quran, yang artinya, dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 280. B. Rukun dan syarat sah hiwalah. Rukun-rukun tersebut antara lain 1. Muhil. Rukun hiwalah adalah muhil, yaitu orang yang mempunyai hutang. 2. Muhal, yaitu orang yang memberikan hutang atau pihak piutang. 3. Muhal alaih. Rukun hiwalah ketiga yakni muhal alaih sebagai orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. 4. Hutang yang diakadkan. Dalam konsep hiwalah, hutang merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dan muhal dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhal alaih. C. Hiwalah dalam konteks lembaga keuangan syariah dan konvensional. Hiwalah dalam konteks lembaga keuangan syariah merupakan akad pengalihan piutang nasabah atau muhal kepada bank atau muhal alaih. Nasabah meminta bantuan bank agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang atau muhil. Menurut lembaga konvensional, hiwalah yaitu bank konvensional sebagai pemberi piutang kepada pihak B sebagai peminjam. Kemudian, hutang pihak B mengalihkan pembayaran hutang kepada pihak muhal alaih, sehingga yang membayar hutang pihak B kepada bank konvensional adalah pihak muhal alaih, tanpa pihak B menegaskan pengalihan hutang. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah hiwalah dan berakhirnya akad hiwalah. Hikmah hiwalah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada jaminan atas harta orang yang memberi hutang kepada orang lain di mana orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Bukan berarti harta orang yang berpiutang hilang begitu saja, namun kembali lagi melalui perantara orang ketiga yang akan menanggung dan membayar hutangnya. Selanjutnya adalah membantu kebutuhan orang lain atau orang yang berhutang yang terbantu oleh pihak ketiga, kemudian terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung dalam pelunasan hutangnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai berakhirnya akad hiwalah.
Ada beberapa faktor. Yang pertama itu salah satu pihak yang sedang melakukan akad hiwalah membatalkan akad hiwalahnya sebelum ditetapkan. Yang kedua, pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua. Yang ketiga, jika pihak meninggal dunia sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Yang keempat, pihak kedua menghibahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga. Selanjutnya, pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Baiklah, mungkin itu saja hasil diskusi presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun kesimpulan dari hiwalah ini yaitu hiwalah merupakan pengalihan hutang dari berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, hiwalah adalah perpindahan beban hutang muhil orang yang berutang menjadi penanggungan muhal alaih orang yang berkewajiban membayar hutang. Hiwalah mutlaqoh terjadi jika orang yang berhutang orang pertama kepada orang lain, orang kedua mengalihkan hak penagihnya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.